Perkenalkan, saya mahasiswa dari Universitas Jepara yang bernama Muhammad Rizal Zulfi Ma'ruf dengan NIM 1669. Pada video TS matkul kuliah basis data kali ini, saya akan mendemonstrasikan perancangan dan implementasi live coding untuk sebuah sistem informasi pertanian. Sistem ini dirancang untuk membantu petani mencatat dan mengelola aktivitas petani secara terstruktur. Ada 4 tujuan utama sistem ini. Pertama, mendapatkan informasi total hasil produksi. Kedua, melihat riwayat panen per lahan dan per petani. Dan ketiga, menghitung keuntungan dari hasil penjualan. Keempat, mengelola data master petani dan lahan. Mari kita masuk ke tahap perancangan. Langkah pertama dalam perancangan basis data adalah membuat berdasarkan analisis kebutuhan. Saya mengidentifikasi ada 5 himpunan entitas utama. Yang pertama adalah petani. Sebagai pemilik lahan, atribut meliputi ID petani, nama petani, alamat, dan nomor HP. Dan kedua adalah lahan yang menyimpan data kebun. Atributnya adalah ID petani sebagai primary key dan ID petani sebagai foreign key, lokasi, dan luas lahan. Perhatikan luas lahan menggunakan tipe data desimal karena luas tanah butuh presisi desimal hektar. Dan ketiga adalah jenis budidaya tanaman. Atributnya adalah ID tanaman sebagai primary key, nama tanaman, dan masa tanam. Dan keempat adalah panen. Atributnya adalah ID panen sebagai foreign key, ID lahan sebagai foreign key, dan ID tanaman sebagai FK atau foreign key. Dan tanggal panen, jumlah panen, dan satuan. Kelima adalah penjualan sebagai ID yang beratribut ID penjualan sebagai primary key, ID panen sebagai foreign key, tanggal jual, dan harga per kilo. Sekarang mari kita lihat kardinalitas relasinya. Petani ke lahan adalah one to many atau 1/n. Satu petani bisa mempunyai banyak lahan. Lahan ke panen adalah one to many atau satu lahan bisa dipanen berkali-kali. Misal padi musim 1, padi musim 2. Nah, yang ketiga adalah tanaman kepanen juga one to many. Satu jenis tanaman bisa tercatat di banyak data panen. Panen ke penjualan adalah one to one. Satu data hasil panen spesifik hasil akan dijual dalam satu transaksi penjualan. Setelah Earth selesai, kita lakukan transformasi ke skema relasi. Ada 3 aturan utama yang saya terapkan. Yang ke satu, setiap entitas menjadi tabel tersendiri. Jadi kita akan punya 5 tabel, yaitu petani, lahan, panen, tanaman, dan penjualan. Untuk relasi one to n atau one to many, foreign key diletakkan di sisi many. Contohnya, tabel lahan mendapatkan foreign key ID petani, tabel panen mendapatkan foreign key ID lahan, dan ID tanaman Yang ketiga, untuk relasi one to one antara panen dan penjualan, foreign key diletakkan di salah satu sisi. Saya memilih meletakkan ID panen sebagai foreign key di tabel penjualan, menjamin satu panen hanya punya satu riwayat jual. Semua kolom juga sudah saya tentukan kontraknya seperti auto increment untuk primary key agar ID terisi otomatis.
Sekarang kita masuk ke sesi live coding. Berhubung kali ini saya menggunakan sistem operasi Kali Linux, saya akan menggunakan MariaDB. Hal pertama yang sebelum kita membuat database-nya, kita perlu masuk ke MySQL-nya terlebih dahulu. Dengan cara, kalau pakai Kali Linux, sudo MySQL. Ketika sudah masuk, kita perlu membuat database-nya terlebih dahulu dengan cara create database. Saya akan memberikan nama database-nya sebagai ID petani dan titik koma. Kalau sudah berhasil, akan ditandai dengan query OK. Setelah itu, kita perlu menggunakan database-nya dengan cara push nama database-nya tadi, yaitu tabel petani, lalu titik koma. Karena sudah berhasil, kita perlu membuat tabelnya. Tabel yang pertama adalah tabel petani. Kita buat dengan cara create tabel petani kurung. Di dalam petani ini ada ID petani sebagai integer, dia adalah primary key, lalu auto increment supaya otomatis terisi sendiri. Lanjut, di dalam tabel petani ada nama petani. Kita buat tipe datanya adalah varchar. Kita buat 100, koma, lalu ada alamat dengan tipe data adalah teks, koma, yang terakhir ada nomor HP dengan tipe data adalah varchar. Kita buat 15. Kalau sudah selesai, kita perlu menutup kurung lalu titik koma untuk mengakhirinya. Kalau berhasil, kita lanjut ke tabel lahan. Kita buat caranya sama seperti atas, yaitu create tabel lahan. Di dalam lahan ini ada ID lahan dengan tipe datanya adalah integer, dia adalah primary key, lalu auto increment supaya otomatis terisi sendiri, koma, ada ID petani. Ini harus sama seperti ID petani di tabel petani, cuma tidak memerlukan primary key dan auto increment, hanya memerlukan type datanya dan namanya supaya bisa dihubungkan tabel petani dengan tabel lahan. Lanjut ada nama petani, lanjut ada nama lahan, ada lokasi dengan tipe data adalah varchar 1, koma, lanjut luas lahan. Kita buat desimal karena untuk satuan hektar, kita hubungkan ID petani dari tabel lahan ini ke tabel
petani dengan cara yaitu foreign di ID petani. Pada tabel ini mereferensikan dari tabel petani yaitu ID petani. Ketika sudah selesai, kita perlu menutup kurungnya lalu titik koma. Lanjut, kalau sudah berhasil, kita buat tabel tanaman dengan cara sama seperti di atas. Create tabel tanaman. Di dalam tanaman ini ada ID tanaman dengan tipe data adalah integer, dia adalah primary key, dan auto increment supaya otomatis terisi sendiri. Selanjutnya ada nama tanaman. Dia tipe datanya adalah varchar. Saya buat 100, koma, masa tanam. Aku buat tipe datanya adalah integer supaya bisa dihitung nantinya. Kalau sudah selesai, kita tutup kurung lalu titik koma. Lanjut, kalau sudah berhasil, kita buat tabel berikutnya yaitu tabel panen. Pada tabel panen ini terdapat dua foreign key yaitu ID lahan dan tanaman. Yang pertama kita buat ID panen yaitu integer, primary key, dan auto increment, koma, lalu ID lahan, integer. Ingat, harus sama seperti tabel lahan di atas. Cuma tidak memerlukan primary key dan auto increment, hanya perlu namanya saja yang sama dan type datanya. Lanjut ke ada ID tanaman, kita buat integer, koma, lalu tanggal panen. Tipe satunya adalah date. Selanjutnya adalah jumlah panen dengan tipe data adalah desimal, 10 di depan dan 2 di belakang. Lalu satuan dengan tipe data adalah varchar, kita buat 10. Lanjut kita buat foreign key-nya, foreign key ID lahan terlebih dahulu, kurung ID lahan. Pada tabel ini mereferensikan dari tabel lahan, yang mana tabel lahan ini di ID lahan, koma, tadinya adalah foreign di ID tanaman. Pada tabel ini mereferensikan dari tabel tanaman yaitu ID tanaman.
Kalau sudah selesai, kita tutup kurung lalu titik koma. Oh, ternyata ada error pada typo pada jumlah panen desimal 10,2 lupa memberikan koma. Oke, kita buat lagi seperti tadi. ID panen, integer, lalu primary key, dan auto increment, koma, lalu ID lahan, integer, lalu ID tanaman, integer, lalu tanggal panen. Jadi berdata adalah date, koma, lalu jumlah, diberdata desimal 10,2. Salah karena lupa memberikan titik koma, lupa memberikan tanda koma. Tadinya adalah satuan, lalu foreign key-nya seperti tadi. Jadi lahan mereferensikan dari lahan, tabel lahan yaitu ID lahan, koma, foreign key selanjutnya adalah tanaman, dari ID tanaman pada tabel ini mereferensikan dari tabel tanaman yaitu ID tanaman. Kalau sudah selesai, kita akhiri dengan tutup kurung titik koma. Lanjut, kalau sudah berhasil, kita ke tahap berikutnya yaitu pembuatan tabel penjualan. Tabel yang terakhir, create tabel penjualan kurung, lalu di dalam penjualan ini ada ID penjualan dengan tipe data adalah integer, dia adalah primary key, dan auto increment, koma, ID panen. Kita buat integer dan tanggal jual. Kita buat tipe datanya data, lalu harga per kilo. Kita buat tipe datanya adalah desimal, dengan angka di depan adalah 10 dan 2 di belakang. Lalu total harga tipe data desimal, kita buat 15 dan di belakang 2. Selanjutnya adalah foreign key. Kita perlu mengaitkan ID panen pada tabel penjualan ini dengan ID panen pada tabel panen. Caranya sama seperti di atas. Kita buat foreign key, ID
ID panen pada tabel ini mereferensikan dari tabel panen, yaitu ID panen. Kalau sudah selesai, kita tutup kurung lalu titik koma. Karena kita sudah membuat kelima tabelnya, yaitu tabel lahan, panen, penjualan, petani, dan tanaman. Basis data yang baik itu harus bisa diuji. Karena itu, mari kita masukkan sedikit data sampel untuk membuktikannya. Sebelum mengisi data sampel, kita perlu mengetahui atribut-atribut apa yang ada pada tabel itu. Dengan cara singkatan dari deskripsi, lalu petani, titik koma. Nah, di dalam tabel petani ini ada ID panen, nama petani, alamat, dan nomor HP. Nah, dari keempat itu, yang harus kita isi hanya ada 3, karena ID panen sudah ada auto increment, sudah terisi otomatis. Untuk cara mengisinya adalah dengan cara insert into tabel tadi, yaitu petani, kurung atribut apa yang mau diisi tadi, nama petani, underscore petani, alamat, lalu nomor HP. Enter, lalu values, mengisi kurung, kita kasih namanya, misal namanya adalah Budi, koma, lalu alamatnya Demak, lalu nomor HP-nya bisa acak, misal 08 088 9. Kalau sudah terisi, kita tutup akhiri dengan titik koma. Untuk melihat apakah sudah terisi apa belum, kita gunakan perintah select from petani. Nah, ini sudah terisi. ID petani adalah 1 dan nama petani Budi, alamatnya Demak, dan nomor HP-nya 08999. Karena tadi tabel petani sudah terisi, mari kita lanjut ke tabel lahan. Sama seperti tadi, yaitu deskripsi lahan. Nah, ini yang perlu kita isi hanya 3, yaitu ID petani, lokasi, dan luas lahan. Karena ID lahan itu sudah auto increment seperti tadi. Jadi kita isi dengan cara insert into nama tabelnya tadi, lahan, lalu yang perlu diisi ID petani, lalu lokasi, dan luas lahan. Enter, values, enter lagi, kurung, lalu kita isi dengan ID petani adalah 1,
koma, lalu alamatnya, lokasinya adalah misal di blok B, blok A aja, blok A, koma, luas lahannya adalah 110 hektar. Kalau sudah selesai, kita akhiri dengan titik koma. Kita lihat select all from lahan. Nah, ini sudah terisi. ID petani 1, lokasinya ada blok A dan luas lahannya adalah 110. Lalu selanjutnya yang perlu kita isi adalah tanaman. Seperti tadi kita lihat dulu. Ada dua saja yang perlu diisi, yaitu nama tanamannya dan masa tanam. Kita isi dengan insert info tanaman yang perlu diisi, nama tanaman, lalu masa tanam. Enter, always, enter lagi, lalu isi. Misal tanamannya adalah padi dengan masa tanam adalah 110 hari. Kalau sudah selesai, kita titik koma. Kita lihat. Nah, ini sudah diisi. Nama tanamannya adalah padi dan masa tanam adalah 110 hari. Lanjut, kita lihat yang perlu diisi lagi. Karena panen dan karena petani, lahan, dan tanaman sudah terisi, kita lanjut ke panen. Seperti biasa, kita deskripsi panen. Nah, ini yang perlu diisi hanya 3. Hanya 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata yang diisi adalah 5. Mari kita isi. Insert info panen. Yang perlu diisi adalah ID lahan, koma, ID tanaman, koma lagi, tanggal panen, koma, jumlah panen, lalu satuannya. Enter, lalu values kita isi seperti dahulu. ID lahannya adalah 1, ID tanamannya sama 1, lalu tanggal panennya adalah kita buat
panennya adalah 2026 tanggal bulan 06 dan tanggal 1. Lanjut jumlah panennya adalah 1500. Karena ini desimal. Satuannya adalah kilogram. Lalu kita akhiri dengan titik koma. Oke, mari kita lihat. From panen. Nah, ini sudah terisi tanggalnya, jumlahnya, dan satuannya. Kita lihat lagi apa yang perlu diisi. Ternyata tinggal satu saja, yaitu penjualan. Kita lihat dulu. Yang perlu diisi adalah ID panen, tanggal jual, harga per kilo, total harga. Mari kita isi dengan cara insert untuk penjualan, kurung ID panen, koma, tanggal jual, koma, harga per kilo, koma, total harga, enter. Lalu kita evaluate dan kita isi. ID panen adalah 1 dan tanggal penjualannya adalah 2026, tanggalnya adalah bulannya 06, tanggal 5, koma, harga per kilo adalah 8.000 dan total harga adalah 1 juta. Kita buat ini, lalu kita akhiri dengan titik koma. Kita lihat. Nah, ini sudah di sini. Nah, sekarang mari kita berikan tujuan sistem menghitung keuntungan dan total penjualan. Saya akan membuat query join select titik nama petani, koma, titik tanaman, nama tanaman, koma, lalu pn titik panen jumlah panen, koma,
bn titik satuan, koma, lalu pj titik total harga from petani P, enter, join lahan L on P titik id titik petani id petani sama dengan L titik id petani, lalu join panen bn on L titik id lahan sama dengan bn titik id lagi kita buat join tanaman T on bn id underscore tanaman sama dengan titik id tanaman. Lanjut ke join selanjutnya adalah penjualan pj on bn titik id panen sama dengan pj titik id panen. Lalu ketika sudah selesai kita akhiri dengan titik koma. Lihat, sistem berhasil menampilkan nama petani, jenis tanaman, jumlah panen, dan total harga dalam satu tabel yang rapi. Namanya putih, nampak tanamannya padi, jumlah panennya adalah 500 kilo, dan total harganya adalah 1 juta. Sebagai kesimpulan dari perancangan basis data sistem informasi pertanian ini, 1. Earth terdiri dari 5 entitas utama dengan atribut dan PK yang jelas. Kedua, terdapat 4 himpunan relasi dengan kardialitas yang tepat, 1 ke N dan 1 ke 1, atau one to many dan one to one. Dan ketiga adalah transformasi per skema relasi telah menghasilkan 5 tabel yang terhubung melalui mekanisme primary key dan foreign key. Keempat adalah aturan transformasi telah diterapkan dengan benar. Foreign key diletakkan di sisi money untuk relasi one to n dan di satu sisi untuk relasi one to one. Script SQL table telah berhasil disusun dan siap diimplementasikan di MySQL sebagai yang baru saja kita demonstrasikan. Demikian presentasi dan live coding UTS basis data dari saya.